Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Ila. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ila. Ya, Bu Ima akan mengadakan sebuah coaching. Sebelum mengadakan sebuah coaching, saya ingin bercakap-cakap dengan Bu Ima dengan mengadakan sebuah pra-observasi. Di mana percakapan kita ini memiliki sebuah tujuan. Tujuannya yaitu ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan ketika Bu Ima sedang melaksanakan coaching. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Jadi Bu Ima ketika melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian penilaian yang kedua, apakah Bu Ima sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach dari Bu Ima? Lalu, penilaian yang ketiga, saya juga akan melihat respon dari koci. Apakah koci Bu Ima sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Ima ajukan? Kemudian yang pertanyaan terakhir, yaitu, dan jangan lupa kita juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang ada. Jadi keempat itu adalah rubrik penilaian ketika saya sedang mengamati Bu Ima menjadi seorang coaching. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ima. Pertanyaan yang pertama yaitu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ima ketika Bu Ima melaksanakan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya menggali ide-ide dari coach saya nanti dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya ajukan. Begitu. Iya. Jadi lebih fokus kepada pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dan ingin sekali diobservasi oleh Bu Ima? Karena tadi saya ingin mengembangkan yang kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, jadi mungkin saya butuh diobservasi di bagian itu Bu. Jadi bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa memunculkan ide-ide dari coach saya. Begitu. Jadi ingin memunculkan sebuah kompetensi diri di dalam coaching dengan pertanyaan berbobot dari saya. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai seperti apa sih? Kalau tujuan indikatornya ya Bu, jadi indikatornya mungkin nanti si coach saya itu sudah bisa memunculkan ide-idenya secara mandiri dari dalam dirinya melalui dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada dia. Begitu. Baik Bu Ima, selamat melaksanakan coaching. Dan jangan lupa nanti setelah melaksanakan coaching, kita juga akan melaksanakan percakapan kembali, di mana percakapan itu akan dilakukan pasca observasi. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Alfi. Halo Bu Ima. Selamat siang. Selamat siang juga. Gimana kabarnya Bu Alfi? Alhamdulillah baik. Oke. Kita kan nih kemarin sudah berencana untuk ngobrol-ngobrol gitu Iya, ya. benar-benar. Kira-kira mau ngobrolin apa sih kita hari ini? Jadi gini Bu Ima, seperti yang Bu Ima tahu ya, saya ini kan di sekolah ada tugas tambahan sebagai wali kelas. Itu. Dan Bu Ima tahu sendiri kalau kebetulan anak-anak yang saya pegang ini isinya cowok semua kan ya, berasal kayak STM-an gitu kan. Nah, kemudian akhir-akhir ini anak-anak saya ini mendapatkan beberapa permasalahan. Jadi beberapa permasalahan yang di sekolah itu kemarin yang sempat viral itu rata-rata kebanyakan dari anak kelas saya. Saya ini bingung ya, kenapa gimana sih caranya saya itu untuk membiasakan anak-anak ini, apa ya, intinya mengurangi lah kebiasaan-kebiasaan negatifnya itu, terlebih lagi tidak menularkan atau apa ya, teman-teman yang lain tuh jadi keikut seperti itu. Jadi saya apa ya, ingin merencanakan sesuatu yang sekiranya bisa mengurangi sifat-sifat negatif mereka seperti itu Bu Ima. Ya, memang banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini Bu Alfi, dan kebetulan Bu Alfi jadi salah satu wali kelas anak-anak yang bermasalah itu ya. Jadi permasalahan Bu Alfi ini adalah bagaimana mengurangi siswa-siswa yang bermasalah tadi agar tidak menjadi virus-virus bagi yang lain seperti itu ya. Baik. Kalau dari yang sudah Bu Alfi lakukan sendiri selama ini, itu apa yang sudah Bu Alfi lakukan?
Kalau sebelumnya ini saya masih seperti ini metodenya. Jadi saya memilih beberapa siswa, ketua kelas, wakil kelas, pokoknya pengurus inti di kelas itu yang saya pegang perannya untuk membantu saya mengatasi perilaku atau apa aja yang terjadi di kelas tersebut. Jadi kalau ada apa-apa saya sampaikan kepada mereka, tolong hubungi Bu Alfi, tolong kabari Bu Alfi. Cuma ternyata dalam beberapa bulan ini malah beberapa dari pengurus inti yang saya kasih tanggung jawab malah ada yang keikut juga atau bahkan ada yang kemarin sempat viral itu mereka tahu perbuatan teman sekelas yang tidak baik itu tapi dia diam saja tidak melaporkan kepada saya tidak melaporkan kepada guru yang lain jadi menurut saya apa ya masih kurang maksimal cara saya kemarin itu. Oh, jadi dari apa yang sudah Bu Alfi ceritakan tadi, sebenarnya Bu Alfi sudah melakukan pendekatan intrapersonal Betul, gitu sama iya. beberapa siswa. Cuma ada beberapa siswa yang mungkin masih belum kurang Iya terbuka betul, gitu betul ya sekali. sama Bu Alfi. Ya, baik. Nah, kira-kira nih Bu Alfi, kalau misal untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti itu ya, yang kurang terbuka, apa ya kira-kira kalau menurut Bu Alfi itu? Mungkin saya lebih ini sih, lebih memaksimalkan lagi, lebih sering lagi ngobrol secara satu persatu dengan mereka. Ngobrol-ngobrolnya ngobrol santai, gimana caranya apa ya, saya bisa memahami kondisi mereka, keadaan mereka, suasana hati mereka, dan itu saya tidak membedakan satupun. Jadi mereka biar apa ya, merasa dekat dengan saya, merasa tidak sungkan dengan saya, sehingga nantinya tuh ada apa-apa tuh mereka bisa apa ngobrol sama saya seperti itu. Jadi mungkin lebih apa ya mendekatkan lagi melakukan apa ya lebih sering lagi lah ngajak mereka ngobrol Ngobrol gitu satu ya, persatu hati atau ke mungkin hati. iya benar kayak gitu lah. Oke, nah kemudian kalau kira-kira support dari pihak luar ya, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk agar Bu Alfi itu bisa bisa lebih bisa menjalankan itu gitu. Oke, Apa kira-kira? kalau dukungan itu mungkin yang pertama ini kan karena saya sebagai wali kelas gak bisa nih ngerja apa ya ngatasi semuanya sendiri. Kadang saya juga itu yang pernah saya lakukan berkolaborasi dengan guru BK dan saya itu sangat terbantu dengan adanya guru BK. Jadi saya selalu butuh dukungan dengan guru BK. Kalau ada yang tidak bisa saya atasi, saya minta bantuan guru BK. Kemudian yang kedua, oh itu yang ini lagi. Sebelum saya meminta bantuan kepada guru BK, mungkin dari diri saya sendiri untuk bisa memanajemen diri saya sendiri, gimana saya mengatur waktu, walaupun saya tugas tambahannya banyak, tapi tidak melupakan kewajiban saya sebagai wali kelas, di mana saya harus memberikan perhatian khusus kepada mereka. Jadi saya perlu memanajemen diri lagi, terutama waktu saya untuk membagi waktu itu. Kemudian yang kedua tadi yang berkolaborasi dengan guru BK, dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua. Jadi itu sangat penting menurut saya. Jadi saya selalu mengkomunikasikan apa yang terjadi kepada putra putrinya, putranya itu terkait permasalahan atau apapun yang ada di sekolah itu saya infokan kepada orang tua siswa seperti itu Bu. Berarti kalau yang saya tangkap tadi itu untuk rencana ke depannya Bu Alfi adalah bisa lebih dekat lagi sama siswa-siswa seperti itu dengan melalui komitmen pribadi Iya dulu, betul. komitmennya Bu Alfi dulu seperti itu Iya ya Bu betul Bu. Alfi ya. Kemudian yang kedua juga tadi Bu Alfi bilang perlu Iya. kolaborasi terutama dengan BK. Berarti dari yang Bu Alfi sampaikan tadi, saya mencoba menyimpulkan ya Bu Alfi, yang nanti rencana Bu Alfi itu adalah mencoba mengkonsistenkan diri Bu Alfi sendiri dulu dari dalam diri Bu Alfi. Kemudian yang kedua adalah Bu Alfi perlu adanya kolaborasi, terutama dengan BK dan orang tua di selaku lingkungan terdekat dari siswa-siswa Bu Alfi sendiri. Iya Nah, betul. kemudian rencananya nih Bu Alfi, itu kapan rencana akan Bu Alfi mulai lakukan? Oke, mungkin yang pertama terkait dengan apa ya, saya melakukan pendekatan dengan murid itu bisa dilakukan. Ini kan sekarang lagi UAS ya. Nah, setelah UAS kan mereka ada waktu untuk memperbaiki nilai. Intinya kan tidak ada pelajaran terjadwal. Jadi mungkin dari situ saya bisa memanfaatkan waktu
untuk mencoba ngobrol dengan satu persatu siswa, walaupun tidak per hari, tapi saya agendakan 1 hari 1 siswa seperti itu. Kemudian selanjutnya jika ada hal lain saya akan informasikan kepada guru BK dan juga orang tua pastinya. Jadi mungkin bisa saya lakukan dalam minggu-minggu setelah ujian. Seperti itu Bu Ima. Luar biasa. Semoga ini bisa segera terrealisasi ya Bu Alfi ya. Amin. Dan kalau misal Bu Alfi perlu ngobrol-ngobrol lagi, saya siap kapanpun Bu Oke Alfi siap, butuhkan. terima kasih juga kepada Bu Ima, saya jadi mendapat pencerahan nih dari yang apa saya galaukan terkait siswa saya ini, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dan akan saya lakukan. Nanti kalau ada apa-apa lagi, saya butuh masukan atau pencerahan lagi, saya hubungi Bu Siap. Ima. Siap, siap. Ya, terima kasih ya Bu Alfi Sama-sama Bu atas Ima. waktunya, atas curhatannya juga. Sama. Selamat siang juga. Baik Bu Ima, selamat siang. Siang Bu Ila. Saya sudah mengamati ketika Bu Ima sedang melaksanakan proses coaching. Menurut saya itu sudah sangat baik. Tapi setelah melaksanakan proses coaching, tentunya saya akan mengadakan sebuah percakapan ringan bersama Bu Ima, di mana percakapan itu kita singkat menjadi pasca observasi. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ima. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ima lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan sesi coaching bersama Bu Alfi, dan saya sudah mencoba untuk melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, namun saya masih belum tahu apakah tadi sudah sesuai atau tidak ya Bu. Jadi saya mohon nanti masukan dari Bu Ila selaku observer saya. Baik, setelah saya sudah mengamati, saya ada beberapa catatan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ima kepada coach Bu Ima, yaitu Bu Alfi. Catatan yang pertama, setelah saya amati, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, Ibu juga sudah menanyakan tujuan. Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang sudah dihadapi oleh coach. Lalu, Ibu juga sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan Ibu juga tidak lupa untuk menanyakan tanggung jawab dari si coach. Ada lagi catatan yang sudah saya catat, Ibu juga sudah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot sesuai dengan kata kunci dari jawaban-jawaban coach. Lalu ada lagi, Ibu juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu dari segi kemitraan, segi proses kreatif, dan juga sudah memaksimalkan potensi diri dari si coach. Lalu pertanyaan terakhir ya untuk Bu Ima, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ima? Baik Bu, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ini untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih harus sering saya latih, itu masih tetap harus saya kembangkan lagi. Kemudian juga di bagian mendengarkan aktif, karena saya itu kadang gampang hilang fokus gitu Bu, kalau lagi ngobrol tiba-tiba ada ini udahlah, hilang lagi, seperti itu. Berarti Bu Ima ingin mengembangkan dari pertanyaan yang berbobot dan juga lebih aktif menjadi pendengar. Baik Bu Ima, sukses selalu. Amin. Jangan lupa tetap melaksanakan coaching-coaching selanjutnya dan Siap. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam.